kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Firman Tuhan adalah hal yang esensial dalam setiap peribadatan kita. Karena itu, marilah kita membuka hati kita dan biarlah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan yang mampu mengajarkan kepada kita, yang mampu mendorong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan KPPK nomor 245, ajarlah aku membawa jiwa padamu. Penginjil Lumi akan memimpin kita dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu, banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. So today, what gives me love, just want to say, friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who take good care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life, give me one soul today. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu, banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Mari berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk membawa jiwa bagimu, meskipun hanya satu seumur hidup kami, satu setiap 10 tahun, atau satu setiap tahun, ataupun satu setiap bulan. Ajarlah kami ya Tuhan punya kerinduan untuk membawa jiwa bagimu. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, berikanlah kami pemahaman melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Bersabdalah, setiap kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu sedia mendengarkan dan mau mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Mohon izin melepas masker Bapak Ibu. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama, melanjutkan kita membaca dan merenungkan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakan Kisah 16 ayat 13 sampai 18
Minta kesediaan Penatua Chandra membaca ayat 19 sampai 40 Kisah 16. Mari kita perhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, sekali lagi, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa
mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum. Ia melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Maka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Terima kasih Penatua Chan. Demikian pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu, dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sekalian. Terpujilah Kristus, firman yang hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini disampaikan oleh liturgis tadi adalah menjangkau yang tak terjangkau. Reaching the unreached, menjangkau yang tidak terjangkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas Kristen di seluruh dunia itu besar. Gitu, besar. 7 miliaran kalau nggak salah ya, besar. Dan kita di tempat mayoritas Kristen kadang tidak merasakan apa arti tantangan pelayanan memberitakan Injil kepada yang tidak terjangkau. Video berikut ini akan kita lihat dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan jelaskan kisah bagaimana perjuangan dari orang-orang yang berjuang dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak terjangkau. Mari kita saksikan bersama-sama. 2 days. That's how long it took us to reach Ahmed, one of the first known Muslim converts from the remote Kasih kuat sedikit boleh? Since he was 8 years old, Ahmed dedicated his life to farming animals in the Algerian desert. At around the same age, he began reading the Quran. Yet even after many years of study, Ahmed's life felt meaningless. Over time, he distanced himself from the Islamic school and its teachings. He stopped praying and fasting. One night, while watching TV, Ahmed found Leading the Way's Arabic Bible teachings on the KingdomSat channel. The program spoke of peace, rest, and spiritual transformation. The Bible said that we go from one point of glory into another, but simply The more he heard the name Jesus Christ, the more he began to wonder, is this Jesus the right way to God? The more Ahmed watched Leading the Way's programs, the more the emptiness within his heart began to disappear. Ahmed knew he needed someone to talk to about what he saw and heard. He spoke to a friend who advised him to stop watching the channel. But rather than follow his friend's advice, Ahmed called our follow-up team directly with his questions. With no access to Bibles, churches, or other believers, Ahmed knew this was his only option. After talking with Ahmed on the phone, a member of our follow-up team traveled the long journey to meet him in the middle of his desert town. Soon after, this lifelong Muslim declared Jesus is Lord and turned to his Savior.
Ahmed's family learned he had become a follower of Christ. They gave him an ultimatum: choose between his new faith or his family and his inheritance. Ahmed told them, I belong to Jesus and nothing is going to change my mind. His decision shook his family and friends, but they decided to welcome him back on one condition: he must never share about Christ with his family. Still, Ahmed boldly testifies about what Jesus has done in his life. He loves God and wants more than anything else to serve the Lord among his tribe. To his surprise, Ahmed found 4 other people in his area seeking the Lord. Together, they formed the first church in that region. As the first known Christ follower in his area, Ahmed had to mature in the Lord quickly. He lives far from any other Christians in Algeria, so Leading the Way's follow-up team is discipling him over the phone with materials designed for church planting. His small home group has grown into 8 members, each of whom has accepted the Lord. Despite persecution and fear, Ahmed and his fellow believers gather to pray and read the Bible regularly. Many challenges lie ahead for this Ya, bak ya. Gak apa-apa, sampai sini gak apa-apa. Terima kasih kepada tim media yang keren. Saya tadi mencari subtitle bahasa Indonesianya nggak menemukan, mereka dapat. Thank you ya, good job. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah yang ada yang kita tonton ini adalah kisah seorang yang bernama Ahmed. Sejak dia kecil berumur 10 tahun, dia rajin mempelajari kitab sucinya gitu. Tetapi dalam pencariannya akan Tuhan, dia tidak menemukan kedamaian. Sehingga Ahmed yang tempat tinggalnya ada 2 hari perjalanan kendaraan dari kota ke tempatnya di pelosok Aljazair, Ahmed mencari-cari tentang Tuhan. Sejak kecil akhirnya karena tidak menemukan damai, dia berhenti membaca kitab sucinya. Tetapi dia terus digelisahkan. Dan kemudian singkat cerita, satu kali di televisi dia melihat satu program Kristen berbahasa Arab. Wah, bicara tentang Tuhan. Makin dia dengar, dia menemukan damai. Tapi dia mau mencari tahu informasi lebih lanjut. Kemudian temannya bilang, gak usahlah kamu cari-cari itu gitu. Fokus ajalah ke tugas kamu, menggembalakan dombamu, beternak, dan kemudian cari Tuhan kita gitu. Dia tidak menemukan, dia nggak dengar temannya. Kemudian dia nonton televisi itu, dia lihat telepon, kemudian dia telepon dengan diam-diam. Kemudian datang orang dari kota, 2 hari perjalanan ke bentangan padang batu tadi di Aljazair. Kemudian cerita tentang Injil. Dia kasih Alkitab, dia kasih buku, dia jelaskan tentang pentingnya menerima Yesus Kristus. Sejak mendengar berita itu, sekali saja dibilang Ahmed, dia merasakan damai dan dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Dia cerita itu ke keluarganya, keluarganya bilang, kamu pilih Tuhan Yesus Kristus atau keluargamu. Ahmed bilang, keren tadi dibilang, I belong to Jesus. Saya milik Yesus. Waduh saudara, akhirnya setelah itu singkat cerita Ahmed diusir. Tapi kemudian keluarganya merindukan dia dan berkata, oke, kami terima kamu kembali. Mar, ngana nam boleh cerita-cerita tentang anak Tuhan ini ke sapa-sapa. Ahmed balik, dia tetap cerita dengan penuh syukur. Bapak Ibu, kemarin di KTB kami membahas atau juga ada di renungan santapan harian, ada satu kalimat yang keren tuh saudara-saudara. Hati yang telah disentuh oleh ucapan syukur. Hati yang telah disentuh oleh ucapan syukur, disentuh oleh Tuhan, tidak akan membiarkan mulut tertutup, saudara-saudara. Hati yang telah disentuh oleh Tuhan tidak akan membiarkan mulut terbelenggu. Nah, kemudian dia merintis gereja dengan bantuan ala kadarnya,
dari orang-orang yang ada di kota. Bapak Ibu, ini yang terjadi di luar sana berkaitan dengan pelayanan penjangkauan Injil. Sengaja saya menceritakan kisah ini supaya Bapak Ibu sama seperti saya waktu nonton video ini yang terjadi sekarang. Di luar dari apa aktivitas saya, datang di rayon, pimpin, jadi guru sekolah minggu, ikut ibadah, bekerja di tempat-tempat kita sendiri, melakukan bisnis dan usaha. Di samping itu ada tanggung jawab jaga anak dan sebagainya. Ternyata kita punya tanggung jawab lebih. Sama seperti orang-orang yang ada di luar sana, kita ada tugas untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Tadi di dalam lagu dinyanyikan, Tuhan, ini tugas kami. Ini bukan tugas mereka saja, ini tugas kami. Kepada Paulus dalam bagian ini disampaikan bahwa itu tugas Paulus, bukan hanya tugas orang-orang tertentu saja. Ini tugas semua orang percaya. Dan Paulus menunjukkan paling tidak ada prinsip-prinsip pelayanan penjangkauan atau bagaimana menjangkau yang tidak terjangkau. Seorang teolog Kristen, dari namanya saya duga dia orang India atau paling tidak Pakistan. Saya udah pernah membaca tulisannya ketika dulu pelayanan mahasiswa di Perkantas Sulut. Ajit Fernando namanya. Menulis paling tidak ada 4 prinsip yang ditarik dari kehidupan Rasul Paulus yang bisa kita pelajari bersama berkaitan dengan bagaimana menjangkau yang tak terjangkau. Apa itu pelayanan menjangkau yang tak terjangkau? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setidaknya berdasarkan bagian kita, pelayanan Paulus ini, Paulus kadangkala diistilahkan pelayanan ini sebagai pelayanan penjangkauan Makedonia. Bapak Ibu, Makedonia kota pertama yang mereka dapati setelah penglihatan di Troas yang dijelaskan oleh saudara Devanda minggu yang lalu. Penglihatan di Troas itu ada di Asia, Troasnya. Kemudian Paulus disuruh nyebrang ke Makedonia. Ini namanya visi Makedonia. Apa itu Makedonia? Makedonia itu daerah perbatasan antara Asia dengan Eropa. Dan kota pertama yang dilayani oleh Paulus di sana adalah Filipi. Dan kalau kita lihat sejarah gereja Bapak Ibu, ini menunjukkan bagaimana karya tangan Allah yang luar biasa. Dari Filipi, mereka selanjutnya pergi ke Korintus, ke Athena, dan kemudian pelayanan penjangkauan di daerah-daerah utama Filipi. Dan dari daerah Makedonia ini Injil tersebar ke seluruh Eropa. Dan dari Eropa, kalau kita lihat sejarah gereja, pelayanan kemudian misi Tuhan itu tersebar ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Sulawesi Utara itu dijangkau oleh Riedel dan Schwarz, orang-orang dari Jerman, saudara-saudara. Ini pusat pemberitaan Injil. Kalau Paulus tidak taat visi Allah, kalau orang-orang yang teman-temannya Paulus tidak taat visi Allah, maka Eropa tidak akan dapat dijangkau dan kita tidak akan dapat dijangkau. Kitalah pada zaman dahulu itu orang-orang yang tak terjangkau, Bapak Ibu. Tetapi ada orang-orang lain zaman sekarang ini yang juga tidak terjangkau. Ada banyak suku di Indonesia yang masih tertutup gitu. Hanya 0,01% yang jadi Kristen. Ada suku-suku yang sulit terjangkau oleh kekristenan di daerah di Indonesia ini tuh. Tetapi menarik sekali, orang-orang itu terkadang ada di dekat kita ketika ada program transmigrasi, ketika ada perkuliahan, pertukaran di universitas negeri. Ada banyak orang-orang yang bukan Kristen, yang sulit dijangkau di daerah sana, mereka kuliah di sini. Tapi ada juga mereka yang kerja di sini. Mereka di sana nggak terjangkau, tapi ketika di sini, mereka sangat dimungkinkan untuk dijangkau. Tetapi terkadang disebut tak terjangkau, karena terkadang kepedulian orang-orang, saya dan saudara-saudara, saya juga sih ya, melempem.
Akhirnya kita terlalu memikirkan penjangkauan ke dalam dan kita sulit memikirkan penjangkauan keluar. Salahkah memperhatikan ke dalam, saudara? Enggak salah. Kita perlu kuat dulu bukan untuk kita keluar. Tetapi yang salah kalau pelayanan ke dalam itu terlalu sering sehingga kita tidak punya pelayanan keluar. Bapak Ibu, ini kritik bagi gereja kita. Berapa puluh tahun kita akan terus melihat ke dalam dan kita tidak pernah keluar. Sekali lagi ini kritik bagi gereja kita, bagi saya dan saudara-saudara. Penting untuk melaksanakan pelayanan penjangkauan keluar. Ini tugas siapa? Ini bukan tugas mereka. Ini tugas kita. Mari kita perhatikan lebih dalam prinsip yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana menjangkau. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini berkaitan dengan strategi yang pernah kita bahas di Kisah Para Rasul 13. Paulus punya strategi, yaitu apa? Masuk ke sinagoge dan kemudian mulai pelayanan pemberitaan Injil. Paulus, kalau kita lihat ini strategi ini kemudian di dalam pelayanan penginjilan dinamakan strategi membangun jembatan atau membangun pangkalan. Lebih tepat disebut building a bridgehead. Bridgehead itu kepala dari jembatan kalau diterjemahkan bebas. Tetapi jembatan ini, bridgehead ini di dalam strategi militer itu dikenal dengan, jadi kalau misalnya mau perang antara contoh sekarang ya, Ukraina lawan Rusia, Rusia bangun bridgehead gitu. Ada dua kota, Donetsk dengan apa yang satu saya lupa, di mana Rusia itu bisa masuk tuh di orang sebut di behind enemy line, itu di tempat musuh gitu. Di tempat musuh, si A, negara A membangun satu tempat di tempat B supaya mereka jadikan itu sebagai jembatan atau pangkalan operasi. Mereka rebut itu dan kemudian mereka mulai lebih luas melancarkan serangan. Nah, di dalam pelayanan penginjilan penting sekali untuk membangun jembatan ini. Entah di daerah tertentu yang komunitasnya mayoritas agama lain, mereka bangun satu tempat dan kemudian di tempat itu menjadi pangkalan operasi untuk melakukan pelayanan penginjilan. Paulus tahu bahwa di daerah-daerah jajahan Romawi yang besar itu, membangun jembatan atau pangkalan operasi itu masuk aja ke jemaat-jemaat yang sepertinya menyembah Allah yang sama, Elohim atau Yahweh, yaitu sinagoge-sinagoge. Paulus masuk ke situ dan dia mulai cerita Injil, membangun jembatan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, zaman sekarang ini sebenarnya jembatan-jembatan itu bisa kita bangun, tetapi kita sudah bisa peka juga melihat jembatan yang sebenarnya sudah dibangun Tuhan. Dalam kisah Ahmed tadi itu, Tuhan sebenarnya udah mulai membangun jembatan. Jembatan itu bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa kesulitan ekonomi, bisa berupa pergumulan orang-orang yang belum percaya berkaitan dengan keluarga mereka. Itu bisa rasa tidak aman. Dalam kasus Ahmed itu ketakutan atau tidak ada damai sejahtera, takut akan kematian, gak damai hidupnya. Dia pengen mencari damai. Dan itu jembatan yang Tuhan buat. Di dalam istilah penginjilan kepada suku terabaikan, orang-orang seperti inilah yang perlu kita cari. Mereka mengistilahkan, menyebut ini dengan orang-orang damai. Bapak Ibu, penting sekali untuk kita peka terhadap kehendak Tuhan dan melihat. Sama seperti Paulus ayatnya yang ke-14, melihat. Ketika dia menyampaikan kepada perempuan-perempuan, salah seorang bernama Lydia turut mendengarkan. Kemudian ayat Alkitab catat di situ, Tuhan membuka hatinya. Paulus pergi ke jembatan, yaitu dalam tanda kutip sinagoge, dan dia menemukan orang damai atau jembatan
yang dibuat Tuhan. Prinsip yang pertama, mari kita coba temukan jembatan supaya memungkinkan kita membangun, menembus Injil di dalam komunitas tertentu. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita mungkin ada banyak sekali orang-orang yang kita belum perhatikan. Ayat Alkitab catat, lihatlah sekelilingmu, pandang ke ladang-ladang yang sudah menguning. Mari bangun jembatan. Di dalam itu disebut dengan persahabatan. Begitu. Dan tinggal tunggu momentum itu. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, mari di dalam bagian ini Ajit Fernando juga menyampaikan tentang mari peka, catat, lihat ada interaksi, kerjasama sebenarnya antara inisiatif manusia, si pemberita Injil, dengan kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip yang pertama, membangun jembatan tadi. Berkaitan dengan kepekaan kita untuk melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah pemberitaan Injil kita atau orang lain. Ketika memberitakan Injil, Bapak Ibu mari tetap berkoneksi dengan Tuhan. Kadang-kadang ada pelayanan penginjilan yang dilakukan berdua. Satu orang sedang memberitakan Injil, yang satu terus berdoa, Bapak Ibu. Dan lihat, kalau ada kesempatan terus doakan tuh saudara-saudara. Supaya si penginjil yang memberitakan Injil ini bisa peka. Oh, kira-kira dia buka hati tidak ya? Tuhan bekerja enggak ya? Ada banyak tanda-tandanya. Salah satunya ketika bercerita, orang yang mendengarkan excited. Oh, excited. Ada yang terharu dan mulai menitikkan air mata. Ada orang yang berespons seperti kepala penjara. Dia bilang begini kepada Paulus dan Silas, ayatnya yang ke-30. Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kalau ketika dapat momentum itu, peka, langsung ceritakan Injil. Paulus cuma bicara singkat. Paulus bilang ayatnya yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, pemberitaan Injil terkadang tidak perlu ribet-ribet ya. Aduh, saya kok susah kok ngomong dengan mau menghafal evangelical explosion pola-polanya. Enggak, kadang Tuhan membukakan jembatan yang tidak kita duga. Dalam profesi kita misalnya sebagai seorang dokter, ada seorang yang kemudian pasien datang kemudian cerita, aduh saya sedang bergumul, sudah kesini tidak menemukan. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu bisa mulai dengan bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Kemudian beritakan, sampaikan tentang harus minum obat ini dan doa dalam nama Yesus, engkau akan beroleh kesembuhan. Tuhan bisa pakai itu. Atau Anda seorang polisi, Anda bisa menemukan jembatan yang baik bagaimana untuk masuk. Ketika suatu kali ada tahanan misalnya di penjara, dia melakukan kasus pembunuhan, dalam perenungannya dia bingung, Anda sipir penjara persis sama ini, kemudian ada buronan atau ada orang yang Anda tangkap kemudian bergumul, apa yang harus saya lakukan? Anda bisa sampaikan, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Saya sudah percaya Yesus, saya beroleh damai dan sukacita. Butuh informasi selanjutnya, baca Alkitab ini. Wah, ada Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, Bapak Ibu bisa minta ke Engku Suwandia dan tim. The Gideons kadang menyediakan Alkitab untuk disampaikan kepada orang-orang yang butuh gitu. Kalau butuh yang lebih lengkap, kayaknya rasanya uang 60.000 yang kita sisihkan untuk dibagikan ke satu orang percaya, itu harganya kecil Bapak Ibu untuk kita bagikan. Kalau butuh informasi, baca Alkitab. Ini nomor telepon saya, silakan kalau butuh informasi selanjutnya. Bapak Ibu enggak susah-susah. Kita perlu mengadakan pelayanan penjangkauan. Ini tugas siapa? Ini tugas kita. Pekahlah dengan interaksi antara dirimu dengan Tuhan.
atau rekanmu yang sedang memberitakan Injil dengan Tuhan. Yang ketiga, di dalam pelayanan penginjilan, prinsip yang ketiga adalah, kalau lihat ini ya, ayat 15, tadi ayat ini saya baca 2 kali. Di situ dibilang, sesudah Lydia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kalau kepala penjara Filipi, mereka juga percaya engkau dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, pelayanan penginjilan yang efektif katanya kepada yang tak terjangkau itu sebaiknya kolektif. Prinsip yang ketiga itu pelayanan penginjilan bukan satu gitu. Sebaiknya datang dan menangkan seisi rumah. Kenapa? Dalam kasus Ahmed memang kasus khusus, yang percaya dia saja. Tetapi dia mendapat penolakan dengan keluarganya, bukan? Tapi kalau satu rumah dimenangkan, seisi rumah dimenangkan, maka akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ini berlaku bagi orang-orang yang secara khusus bahasan kita adalah kepada yang tak terjangkau. Jika Bapak Ibu punya kenalan, engkau adalah seorang bapak gitu, engkau punya kenalan yang tidak percaya, engkau dekat dengan mereka, memenangkan kepala keluarga itu, wah itu keren. Dia dan seisi rumahnya itu bisa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Yang keempat, prinsip yang keempat ini prinsip sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita lakukan di zaman kita. Apa itu? Yaitu ketika Paulus dan Silas itu di penjara, mereka membiarkan diri di penjara. Tapi perhatikan alasan mereka di penjara adalah karena mereka seakan-akan buat kekacauan. Perkataan para pembesar itu bilang bahwa mereka orang mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak semestinya. Paulus diam aja dan Paulus akhirnya dipenjara begitu. Dan ketika di penjara terjadilah mujizat, Paulus menyanyi dan kepala penjara bertobat. Tetapi yang menarik adalah pasca pemenjaraan, keesokan harinya pembesar-pembesar kota panggil kepala penjara, kasih bebas Jopa Paulus dan Silas. Paulus bilang, no. Pembesar-pembesar itu yang ada tahang pak kita, masa dorang cuma begitu mudahnya untuk mau kasih bebas dengan dorang perkataan? Tidak. Kami ini berwarga negara Roma. Bapak Ibu, pada zaman itu memiliki warga negara Roma itu adalah suatu privilege khusus, hak istimewa khusus. Tidak boleh orang-orang Roma sembarang diadili di semua wilayah pemerintahan Roma. Dan Paulus dan Silas adalah orang-orang dengan warga negara berkebangsaan Romawi, meskipun mereka pengikut Kristus. Prinsip yang keempat, ini Ajit Fernando bilang adalah prinsip kebebasan pemberitaan Injil. Kebebasan pemberitaan Injil. Dikutip dari kisah tadi, bagi Paulus dan Barnabas dan Silas, kebebasan untuk menyampaikan hak itu sebagai warga negara Roma ini penting. Bapak Ibu, prinsip ini paling efektif bagi Bapak Ibu yang ada di posisi pengambil kebijakan tuh. Entah di perusahaan saudara, entah di wilayah toko saudara, entah Anda di wilayah instansi pemerintah. Penting untuk menjaga ini nih. Penting untuk menjaga. Kita bisa menggunakan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Kebebasan untuk beragama itu punya semua orang. Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, beribadah itu bebas. Tapi kadang di minoritas sulit. Misalnya contoh, kita tahu di YouTube itu kemarin ada kesulitan digugat katanya Injil berbahasa agama tertentu, sehingga mau disuruh dihapus Injil itu. Bapak Ibu, kalau Anda penentu-penentu kebijakan, mari berjuang untuk itu. Dan Paulus berjuang sehingga apa? Pembesar-pembesar kota itu datang sendiri dan minta maaf kepada mereka. Ayatnya yang ke-38, ayatnya yang ke-39. Pejabat-pejabat itu, mereka maksudnya, datang
minta maaf, lalu membawa dua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Bapak Ibu Saudara, perjuangan berkaitan dengan kebebasan pewartaan Injil ini penting. Supaya apa? Dignity, kehormatan pewartaan Injil itu naik tuh saudara-saudara. Bagi Paulus ini penting. Ambil sikap, ngoni sembarangan melaksanakan hukum, ngoni nyak tahu kita ini begini. Supaya apa? Supaya ke depan, baik ada orang yang datang memberitakan Injil atau Rasul Paulus sendiri itu punya kebebasan khusus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 4 prinsip tadi ini sangat penting bagi kita untuk menjangkau yang tak terjangkau. Apa kaitan mengait dengan kita? Saya tidak sedang ada di posisi menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Terus apa kait kita dengan bagian ini? Bapak Ibu, di dalam harusnya berkaitan dengan salam, juga dengan kairos, kita belajar tuh. Pemberitaan Injil kepada suku-suku terabaikan itu tugas setiap saya. Apa yang bisa saya lakukan? Di dalam kairos, kursus kairos itu dibilang bahwa paling tidak ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan bersama. Anda bisa menjadi pendoa, Anda bisa menjadi ujung tombak, frontliner, orang-orang utusan Injil yang bekerja di garis depan. Anda bisa menjadi pengutus, Anda bisa menjadi motivator, memotivasi orang-orang untuk pergi. Nah begitu. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan Devanda. Dia skripsinya berkaitan dengan missionary care. Apa itu missionary care? Missionary care itu adalah suatu gerakan untuk peduli, care kepada misionari-misionari. Saya pernah nonton film penjangkauan kepada orang Tiongkok. Dan saya lupa nama saya memang gak cari tadi. Dan missionary care adalah orang-orang yang di Inggris, satu KTB, ibu-ibu yang setiap kali dalam pertemuan mereka berdoa untuk misionari itu. Sebut saja namanya Daniel Lumi contohnya. Missionary care adalah orang-orang yang peduli terhadap Daniel Lumi, yang diutus untuk memberitakan Injil ke tempat itu. Gitu. Mereka berdoa, mereka menjadi orang-orang yang mensupport. Mereka kadang-kadang mengumpulkan dana dan kirim ke orang itu. Mereka adalah orang-orang yang bersurat menyurat dengan misionari itu, tahu pergumulannya. Kalau zaman sekarang berkomunikasi, gitu. Kita bisa membangun missionary care. Kita bisa peduli, kita bisa berdoa, kita bisa mengumpulkan dana khusus untuk mereka. Kalau belum ada orang yang untuk diutus, kita bisa cari orang mana yang bisa kita utus. Kita dulu ya punya satu orang missionary yang pergi ke Sichuan, China gitu. Sebenarnya kita bisa jadi support system yang baik bagi orang-orang itu. Dan ini bisa kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi kita juga bisa menjadi utusan Injil di kantor kita. Mari lihat sekeliling kita. Bukankah ada orang-orang yang bisa kita jangkau? Wah, dia keras di dalam agamanya. Dekati, bersahabat dengan dia. Mulai bangun jembatan. Kemudian kita peduli dengan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus menjadi teladan kita. Dia rela melakukan segala-galanya, dia dan timnya, untuk fokus kepada tugas ini. Tadi kita nyanyi, Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kita sedang merenungkan tema gereja kita, yaitu gereja yang menyatu dan hidup bersama melayani Tuhan. Dan salah satu bentuk kesatuan adalah kita perlu menjangkau yang tidak terjangkau. Ini tugas kita. Mari mulai lagi dengan mendoakan khusus untuk pelayanan-pelayanan ini. Bapak Ibu, tadi juga di lagu sebelum firman, Tuhan, kira-kira Tuhan mau bawa saya kemana ya? Ke jiwa mana ya hari ini? Temukan saya dengan satu jiwa hari ini atau minggu ini.
temukan saya dengan 1 jiwa bulan ini. Atau kalau kita lagi malas-malas, Tuhan temukan saya dengan 1 jiwa tahun ini, supaya paling tidak 1 jiwa saya bawa ke Tuhan tahun ini. Terakhir Bapak Ibu, saya pernah disampaikan tentang, seorang pendeta pernah menyampaikan tentang saya, tentang pengalaman dia memimpin dan mengembalakan gereja dan mendorong jemaatnya untuk menjangkau jiwa. Dengan cara adalah setiap Natal Bapak pendeta ini meminta jemaat yang sudah membawa minimal 1 jiwa pasang lilin di depan, gitu. Pasang lilin, entahkah lilin dari disediakan oleh gereja atau lilin yang dia sediakan di rumah. Setelah pemasangan lilin, pendeta itu akan mengarahkan jemaat yang ada lilin tanda membawa 1 jiwa bagi Tuhan, mari bawa ke depan. Dan ada orang-orang yang membawa. Awal-awalnya sedikit gitu, taruh lilin. Pendeta itu pun dia ketika memberikan visi itu, ya dia mau nggak mau memaksa dirinya. Dia cerita ke saya, wah saya harus memaksa diri saya untuk jadi teladan dong. Mari dia bawa pasang lilin tuh. Ada orang-orang yang bawa. Bapak Ibu, ini bukan rebut-rebutan atau show off, bukan supaya bagus dia ya, enggak. Tetapi bagi Bapak pendeta itu, dia bilang ini tanggung jawab tuh, supaya mendorong, ada orang-orang yang mau datang ke Tuhan, membawa 1 jiwa. Tuhan, ini hadiah Natal saya buat kamu gitu. Bawa 1 jiwa. Saya tidak tahu apakah kita bisa mempraktekkan itu. Besar kerinduan kita untuk taruh di situ tuh. Kira-kira di nanti pemasangan lilin ada ndak jemaat yang boleh bawa jiwa kepada Tuhan. Dan ini memang tugas kita Bapak Ibu. 1 jiwa 1 tahun. Di sini dibilang, ku mau membawa jiwa meski hanya 1. Bapak Ibu, mari kita mulai berdoa. Paling tidak saya bilang tadi, kalau kita pun sangat-sangat belum dilengkapi, paling tidak minimal kita punya doa. Tuhan, sebelum saya meninggal, saya sudah percaya, sebelum saya meninggal saya mau ada orang yang menggantikan saya punya iman yang sama. Seumur hidup saya minimal 1 aja saya bawa ke Tuhan. Tapi lebih baik kalau misalnya kita bisa punya konsistensi itu. Dan kiranya Allah Roh Kudus menggerakkan kita untuk punya kerinduan membawa jiwa, menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa tanggung jawab penjangkauan jiwa adalah tanggung jawab setiap kami. Sebagaimana lagu yang sudah kami nyanyikan ya Tuhan, kami rindu punya kerinduan ini. Ku mau membawa jiwa meski hanya 1. Dan tadi kami diperlengkapi dengan beberapa prinsip pelayanan penjangkauan. Dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kami untuk dapat membangun jembatan pemberitaan Injil yang baik dengan orang-orang yang menurut kami mereka unreached people group, orang-orang yang terabaikan. Tuhan tolong kami untuk peka membangun relasi dengan Tuhan, supaya kami tahu ada orang-orang damai yang ada dekat kami. Tuhan tolong kami untuk boleh dapat memenangkan orang-orang tertentu yang sedapat mungkin dapat memenangkan satu keluarganya. Dan jika Tuhan berikan kepada kami posisi memperjuangkan kebebasan pemberitaan Injil, bantu kami di dalam tugas keseharian kami. Kami mau benar-benar mengambil bagian dalam memperjuangkan pemberitaan Injil di tempat-tempat yang sulit pemberitaan Injil itu bergerak. Kami mau berdoa bagi para misionari yang ada di garis depan pelayanan pemberitaan Injil. Tolong dan bantu mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di minoritas, di mana iman kepada Kristus itu dalam tekanan. Kiranya Tuhan tolong mereka. Jika ada orang-orang yang sedang berjuang memperjuangkan kebebasan pemberitaan Injil dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Dan berkatilah gereja kami
menggenapkan amanat agung Tuhan ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah dengan hati dan mulut kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini marilah kita membawa korban persembahan syukur kita ke mezbah Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 5. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Biarlah bejana kita terus dipenuhi oleh Tuhan, Sang sumber berkat dan kehidupan. Sembari membawa persembahan syukur, kita bersama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 233. Tempuh hidupku, ku percaya padanya dan memuji Dia. Tak baca gelap dalam langkahku, asal percaya Tuhan yang pasti tolong. Dia sobatku, sobat yang setia, ku bersama Dia selamanya. Apa cuaca gelap dalam langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Di jalan sepi, ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dia memanduku, yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Kita nyanyikan versi bahasa Inggrisnya. Just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord
heart, and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky, forever rain, I just keep trusting my love. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, Forever we pray. I just keep trusting God. He will never fail. Doa syafaat. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, karenanya Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup, yang bertahta di bumi dan di sorga, yang kerajaan-Mu takkan berakhir. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena kasih dan pemeliharaan-Mu hingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami boleh beribadah di hari Minggu ini Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan takut hanya kepadamu. Dan bagi Evangelis Daniel Lumi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan tetap menuntun dia dalam tugas dan pelayanannya, juga memberkati seisi rumahnya dan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami ini. Tuhan, biarlah Engkau pakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, sehingga melalui mereka banyak jiwa yang dimenangkan, dan Engkau juga yang memberi kekuatan, kesehatan, hikmat dan bijaksana, dan memberkati setiap keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan buat seluruh majelis dan BPMJ yang ada di gereja kami. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan sesuai dengan takut akan Tuhan. Dan bagi seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung Tuhan, Engkau memberkati agar kami boleh bersatu hati, saling menopang, saling menguatkan, dan gereja kami kuat dalam menjalankan visi dan misi yang ada sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kalau saat ini juga kami boleh membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Itu sangat kecil Tuhan dibandingkan dengan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami memberikannya dengan penuh syukur, dan biarlah Tuhan itu boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Gemim Kristus dengan setiap kehidupan dan pergumulan yang ada, baik dalam pergumulan rumah tangga, usaha kerja, keuangan, masalah dengan anak-anak, dan pergumulan sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, dan Engkau melihat apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Engkau yang turun tangan yang memulihkan keadaan kami. Kami yang hancur, kami yang lemah dan sakit, Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Nisi dalam proses pembangunan SD Nisi. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan, menyediakan apa yang dibutuhkan, dan semua rencana dari Yayasan Nisi, semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk hormat serta kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan pakai pemerintah yang ada
mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga bangsa kami tetap ada dan hidup di bawah naungan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami berdoa khususnya Kota Bitung dan Sulawesi Utara pada umumnya Tuhan, Kau memberkati daerah kami, sehingga kami boleh hidup dalam kedamaian, kebersamaan, terlebih hidup taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mengembalikan segala pujian, hormat dan pengagungan kita hanya bagi Allah Tritunggal yang menciptakan kita, memelihara, menebus, menolong dan menghibur kita agar kita memuliakannya dan menikmati kehadirannya di dalam hidup kita setiap hari. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi KPPK 53. Doa dan berkat disampaikan oleh penginjil Daniel Bibi. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Ibu yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Arahkanlah matamu memandang kepada Kristus. Jadilah saksi Kristus setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.